Di dalam jurnal ini sudah diterangkan, pada hasil dan pembahasan penulis akan membahas mengenai penerapan metode heuristik pada sistem informasi penerimaan pegawai baru pada PT PLN Wilayah Aceh. Flowchart seleksi pegawai baru dengan metode heuristik seperti ini. Dari bagan mulai usia kurang dari 26 tahun, IPK 2,75, jurusan, seleksi tahap awal, dan selesai. Berdasarkan flowchart di atas, pelamar harus memenuhi kriteria atau persyaratan yang diminta oleh PT PLN Persero Wilayah Aceh. Kriteria tersebut yaitu: pertama, jika usia pelamar kurang dari 26, IPK 2,75, jurusan yang dibutuhkan sesuai dengan posisi jabatan yang dituju, dan jika semua persyaratan terpenuhi, maka selanjutnya akan diseleksi menggunakan metode heuristik dengan mencari data terbaik. Untuk yang lolos mengikuti tahap seleksi berikutnya, dan jika tidak memenuhi salah satu persyaratan yang diminta, maka pelamar otomatis akan dianggap gugur. Use case diagram penerima pegawai baru. Login, input, data pegawai, dan lain sebagainya. Ada admin dan user, seperti yang sudah dijelaskan dalam gambar berikut. Collaboration diagram pada penyeleksian tahap awal penerimaan pegawai baru. Pendaftaran data diri yang pertama, lalu penyimpanan data diri, berlanjut ke pengolahan data diri, dan selanjutnya akan diteruskan ke database. Berdasarkan gambar yang ke-9, ada deployment diagram penyeleksian tahap awal database, permintaan database ke web server, lalu internet, dan ke browser. Berdasarkan gambar di atas, komponen akan terletak pada mesin atau server atau piranti keras yang bersifat deployment atau physical. Di sini terdapat rumus-rumus yang sudah digunakan oleh admin untuk penyeleksian pegawai baru. Terdapat nomor, strata atau tingkat tinggi pendidikan, umur, dan IP. Dan ada juga jurusan. Untuk proses penyaringan tahap awal telah dihimpun 10 aturan. Ada 4 atribut yang digunakan, yaitu strata atau jenjang pendidikan yang diminta atau C1, umur atau usia yang diminta C2, IPK yang diminta C3, dan jurusan atau bidang studi yang diminta. Jadi di sini 10 aturan telah dihimpun dan dibuatkan 4 atribut kode yang akan mempermudah dalam menginput data. Dan rumus-rumus lainnya yang sudah dijelaskan dan ada pada jurnal di sini. Pertama, menunjukkan partisipasi atribut atau kejadian dengan satu nilai.
Misal C1 sama dengan S1 nilai 10. Seperti ini. Kedua menunjukkan partisipasi atribut kejadian dengan dua nilai. Misal C1 sama dengan S1 dan C2 sama dengan 22. Ada 4 aturan yang mengandung kedua nilai tersebut dengan banyak kejadian kurang dari 1. Menggunakan 2 item, 3 item, seperti tabel di sini. Dan dari data tersebut dapat dibangkitkan beberapa aturan berdasarkan jumlah item yang tersedia. Misalkan untuk satu item C1 sama dengan S1 dapat dibentuk satu aturan. If then C1 sama dengan S1 10/10. Seperti rumus yang sudah tertera pada jurnal 1 sampai dengan 25 nomor. Demikian seterusnya. Total dapat 25 aturan yang dapat dibentuk seperti ini. Selanjutnya dapat ditentukan tingkat akurasi yang kita harapkan untuk suatu aturan. Misalnya ditetapkan tingkat akurasi 100%. Hal ini berarti bahwa nilai proporsi suatu aturan harus bernilai 1. Seperti tabel yang sudah disediakan. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan from home sistem informasi penerimaan pegawai baru PLN. Tampilan utama ketika kita membuka aplikasi penerimaan pegawai baru. Form ini merupakan tampilan awal dari aplikasi sistem informasi yang akan diakses oleh user atau pengguna. Berikutnya ada tampilan form admin sistem informasi penerimaan pegawai baru PLN. Berdasarkan gambar 10, fungsi daripada form ini untuk menginput pekerjaan, di mana mencakup posisi tingkat jurusan yang dapat langsung diisi oleh admin. Jadi kesimpulan dari penelitian pada jurnal di sini adalah sistem keamanan dalam aplikasi ini belum terjamin. Untuk selanjutnya dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih terjamin keamanannya. Sistem ini belum bisa menjalankan secara sepenuhnya pengelolaan hasil tes calon pegawai baru secara lengkap atau jelas. Meningkatkan desain tampilan sistem informasi penerimaan pegawai baru agar lebih menarik. Sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal penelitian PT PLN Persero wilayah Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.